Nama saya Ferlilia Yosefa dari kelas Farmasi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tablet dan evaluasi sediaan tablet. Jurnal yang digunakan yaitu dengan judul Formulasi Tablet Salut Theophylline menggunakan eksifien koproses pregelatinisasi, pati singkong, dan metil selulosa sebagai bahan penyalut. Theophylline merupakan obat yang memiliki indeks terapi yang sempit, di mana konsentrasi dalam plasma yang melebihi 10 mikrogram per mili akan menyebabkan efek samping. Penyalutan merupakan salah satu metode efektif yang digunakan pada bentuk sediaan lepas terkendali. Dan pregelatinisasi pati singkong yang digunakan merupakan hasil dari pati singkong yang terpregelatinisasi secara sempurna. Bahan yang digunakan dalam metode ini yaitu PPSMC, dapar pasar 0,1 N pH 1,2, dapar fosfat pH 7,2, PEG 4000, Sunset Yellow, laktosa hidrat, amilum, dan aquades. Alat yang digunakan yaitu mesin pencetak tablet, bulk temp density tester, texture analyzer, mikroskop optik, homogenizer, Fourier transformation infrared tipe 8400S, thermal analysis DSC 6, oven, desikator, termometer, alat gelas. Adapun formulasi dan evaluasi tablet inti sebagai berikut. Pembuatan tablet inti. Tablet ini dibuat dengan formulasi sebagai berikut. Theophylline 200 mg, laktosa hidrat 280 mg, pasta amilum 10%, 20 mg, sehingga total semuanya yaitu 500 mg. Tablet inti dibuat menggunakan metode granulasi basah. Pada evaluasi massa tablet, rasio Hausner dan indeks kompresibilitas serta laju alir dan sudut istirahat diukur dengan cara ditetapkan dalam USP 30 tahun. Pembuatan kurva kalibrasi Theophylline dalam larutan dapar fosfat pH 7,2 dan larutan dapar klorida pH 1,2 masing-masing dilakukan dengan cara membuat larutan Theophylline dengan rentang konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 ppm. Formulasi dan evaluasi tablet salut. Adapun formula bahan penyalut tablet inti Theophylline bisa dilihat sebagai berikut. Bahannya yaitu ada PVS 4%, metil selulosa 1%, kopopres, PPMC, PPSMC 4:1, PG 4000, Sunset Yellow, air suling. Evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi penampilan, kekerasan, ketegasan, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, dan kenaikan bobot, serta untuk mengetahui morfologi permukaan tablet salut yang telah dibuat. Hasil dan pembahasan yang telah dilakukan. Adapun sebagai berikut. Pembuatan tablet inti. Tablet inti Theophylline dibuat dengan metode granulasi basah. Metode ini dipilih untuk menghasilkan tablet yang keras dan tidak rapuh. Laktosa hidrat biasa digunakan pada metode granulasi basah dan dipilih sebagai pengisi karena bercampur baik dan tidak bereaksi dengan model obat yang digunakan. Evaluasi tablet inti. Tablet yang dihasilkan berbentuk bulat, biconvex, berwarna putih agak mengkilat, memiliki permukaan yang licin, dan tablet yang ukuran rata. Tablet inti Theophylline. Kekerasan rata-rata tablet inti Theophylline adalah 9,088 atau kurang lebih 0,75 kP. Tablet inti Theophylline memiliki kekergasan sebesar 0,40%. Tablet inti memiliki diameter yang seragam yakni 10,98 mm. Tablet rata-rata tablet 6,198 kurang lebih 0,012 mm. Bobot tablet berkisar antara 498 sampai 503 mg dengan rata-rata 500,25 kurang lebih 1,20 mg.
Kandungan obat yang dimiliki tablet teofilin sebesar 106,4 atau kurang lebih 0,23%. Adapun hasil formulasi tablet salut bisa dilihat dalam diagram pembanding viskositas rata-rata formula bahan penyalut. Eksipien terpilih yang digunakan sebagai bahan penyalut adalah Copopres PPS MC 4:1. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan hasil modifikasi pati singkong, yaitu PPS. Pada saat proses penyalutan berlangsung, perlu diperhatikan beberapa kondisi teknis penyemprotan pada tabel. Selanjutnya itu evaluasi tablet salut. Secara umum, telah terlapisi oleh bahan penyalut. Akan tetapi, dari gambar hasil ESEM pada tablet 3, 4, dan 5 didapatkan tetesan-tetesan halus larutan penyalut yang diperlihatkan oleh permukaan tablet salut dengan memiliki cekung dan kawah bulat kecil yang tersebar cukup merata yang menghubungkan celah-celah berlekuk. Yang ini adalah grafik profil pelepasan teofilin. Profil pelepasan tablet teofilin salut formula 1-6. Uji disolusi dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius dalam medium dapar klorida pH 1,2 selama 2 jam dan medium dapar fosfat pH 7,2 selama 8 jam. Tiap titik menggambarkan nilai rata-rata N sama dengan 3. Hasil uji pelepasan teofilin dari tablet salut formula 1-6 dalam medium dapar klorida pH 1,2 dan dapar fosfat pH 7,2. Profil pelepasan tablet salut formula 1-6 ditunjukkan oleh gambar tersebut, yaitu tablet yang disalut dengan eksipien Copropres PPS MC diharapkan mampu memberikan profil pelepasan obat yang terkendali. Oleh karena itu, uji disolusi merupakan evaluasi paling penting yang harus dilakukan untuk mengetahui profil pelepasan obat dari tablet salut yang telah dibuat. Yang selanjutnya itu profil pelepasan teofilin. Profil pelepasan tablet teofilin salut formula 1-6 uji disolusi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dalam medium dapar klorida pH 1,2 selama 2 jam dan medium dapar fosfat pH 7,2 selama 8 jam. Tiap titik menggambarkan nilai rata-rata N sama dengan 3. Pelepasan obat yang diperlambat seiring peningkatan konsentrasi polimer penyalut yang digunakan pada grafik tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman Gusmayadi dan Subagjo, di mana menggunakan HPMC 5% dalam komposisi penyalut dan divariasikan jumlah cairan penyalut yang digunakan, maka menghasilkan pelepasan teofilin yang diperlambat seiring pertambahan jumlah cairan penyalut yang disemprotkan. Selanjutnya, profil pelepasan dari sediaan tablet salut ini dianalisis dengan pencocokan terhadap beberapa persamaan kinetika pelepasan obat seperti kinetika orde 0, orde 1, Higuchi, dan Koch-Meyer-Pepas. Profil pelepasan tablet teofilin salut formula 5 dan 6. Uji disolusi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dalam medium dapar klorida pH 1,2 selama 2 jam dan medium dapar fosfat pH 7,2 selama 8 jam. Tiap titik menggambarkan nilai rata-rata N sama dengan 3. Formula 1 mengikuti kinetika Higuchi, sedangkan formula 2 dan formula 3, 4, 5 dan 6 Copopres PPS-MC mengikuti kinetika orde 0. Mekanisme pelepasan obat dapat diketahui berdasarkan persamaan Koch-Meyer-Pepas. Analisis mekanisme pelepasannya diperhatikan berdasarkan nilai N atau eksponen pelepasan. Pada akhirnya, dari hasil karakterisasi Copopres PPS-MC memperlihatkan bahwa Copopres telah meningkatkan fungsionalitas PPS dan sinergisme dari PPS dan MC. Hasil seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap keempat formula tablet yang disalut dengan eksipien Copopres PPS-MC 4:1 memperlihatkan bahwa adanya peningkatan frekuensi penyalutan, sedangkan peningkatan konsentrasi polimer penyalut juga akan meningkatkan kemampuan untuk menahan laju pelepasan obat. Kesimpulannya yaitu, tablet yang disalut dengan eksipien Copopres PPS-MC 4:1 formula 3, 4, 5, dan 6 dapat digunakan untuk sediaan lepas terkendali selama 8 jam.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.